akan menumbuhkan kepercayaan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Satria Berkabar, sebuah channel YouTube yang bercerita soal keparisataan, terutama di Kabupaten Agam, tempat di mana sehari-hari kita melakoninya bersama teman-teman para penggiat pariwisata. Kali ini kita telah kedatangan tamu. Bapak-bapak ini adalah pengurus Asosiasi Homestay Kabupaten Agam. Otomatis beliau juga tentunya adalah pemilik, owner, sekaligus juga pengelola daripada homestay dari milik beliau masing-masing. Hadir pada kesempatan ini, Assalamualaikum Pak Ayu. Salam Pak. Terima kasih sudah hadir di Satria Berkabar, sebuah channel YouTube yang kami sampaikan tadi bercerita soal pariwisata di Kabupaten Agam. Juga ada Pak Nas. Iya. Assalamualaikum Pak Nas. Assalamualaikum. Ya, beliau dari Bonjo Homestay ya. Iya betul. Kalau Pak Bayu dari Kota Dalam Homestay. Di sebelah kita nih ada Pak Jani dan beliau adalah pemilik, owner sekaligus pengelola dari Hillcrest. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya terpaksa miring-miring, ya, karena stasiunnya seperti ini. Juga keterbatasan kameranya. Kita sampai saja Pak. Jadi pertama mungkin barangkali ada yang menarik bagi saya dengan Asosiasi Homestay Kabupaten Agam. Karena telah hampir setahun ya berkumpul membentuk sebuah organisasi ya. Ya. Dan sekarang yang kita fokuskan bercerita soal bagaimana homestay di Kabupaten Agam menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan ataupun orang-orang yang akan menginap di Kabupaten Agam, terutama di homestay masing-masing, dengan mengikuti program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melahirkan sebuah program yang namanya sertifikasi atau sertifikat terkait dengan CHSE standar ya, yang berisi tentang CHSE itu akronim dari Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Nah, ada soal kebersihan, ada soal kesehatan, ada keselamatan, juga soal lingkungan yang dibicarakan di sini. Pak Bayu, ini saya sekarang lagi memegang sertifikat tadi. Ini yang sudah didapatkan oleh Kota Dalam Homestay. Pak Bayu sendiri mungkin bercerita kenapa Pak Bayu harus melengkapi homestay-nya dengan sertifikat ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Perlu saya sampaikan, ini sertifikat tahun 2020, program tahun 2020, dan saya coba mendaftarkan dan diaudit langsung oleh pihak Skopindo. Ya. Ada Skopindo yang berwenang itu ya? Ya. Ya. Jadi yang ditunjuk oleh dari kementerian itu adalah Skopindo. Betul. Setelah melalui proses audit sesuai dengan aturan-aturan, mendapatkan nilai di atas 90%. Artinya apa? Artinya Hotel Dalam Homestay udah bisa dianggap lulus dari seleksi Ya. dan diterbitkanlah sertifikat CSE ini. Ya. Jadi artinya indikator-indikator yang disiapkan sudah terpenuhi dan mendekati tadi. Iya Pak. Jadi alhamdulillah tahun 2021 program ini diulang lagi. Sekarang ini kita sudah berusaha secara asosiasi mendaftar lebih dari 60% dari anggota asosiasi sudah terdaftar, dan sudah ada sekitar 7 homestay yang sudah diaudit oleh Skopindo dan dianggap lulus Pak. Oh, oke. Kategori dari lulus atau tidak itu adalah 85% ke atas. Ya. Rata-rata homestay yang ada di Agam itu nilainya 90% lebih. Melebihi ya, betul. Lebih Minimal di ya. atas Ya. minimal. Oke. Ini apresiasi buat kawan-kawan yang sudah melengkapi dan dianggap lulus. Mudah-mudahan semuanya nanti akan dapat sertifikat juga. Oke. Terus ada beberapa lagi yang akan diaudit dan sudah diprogram waktunya Ya. dalam waktu 1 minggu ini.
melihat dari pentingnya CSE bagi kami Pak, karena kita bisa mengukur homestay kita ini memenuhi syarat apa tidak. Itu kunci yang kami lihat pentingnya. Ya. Jadi pemerintah melalui Skopindo sebagai auditor memberi motivasi, kawan-kawan memberi motivasi untuk homestay melengkapi Ya. syarat yang disyaratkan Ya. oleh kementerian. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua terkait dengan apa yang beliau sudah lakukan dan kenapa beliau berupaya untuk melakukan urusan tentang sertifikasi ini. Di antara Bapak yang lain, Pak Nas dari Bojo saya dengar sudah melewati proses audit. Gitu Ya. Dan sekarang lagi menunggu hasilnya, apakah hasil audit itu memang bisa diterbitkan sertifikat atau tidak. Tapi yang mengembirakan Pak Bayu tadi cerita rata-rata di Kota Nagam melebihi nilai minimal 80% ke atas. Pak Nas selaku pengelola Bojo Homestay, apa kira yang membuat Bapak mau mengurus ini? Kan nama-nama kerjaan. Ya. Ya, kita dari Bojo Homestay Pak Gadis, Ya. mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan kementerian. Ya. Ingin homestay kita ini maju dan memenuhi syarat gitu, Ya. tentang kebersihannya dan segala macam. Ya. Alhamdulillah kemarin tanggal 3 kami dari audit sama Skopindo. Alhamdulillah kami dapat penilaian 96% Ya. ke 2 homestay Bojo. Ya. Sekarang kami masih menunggu proses penerbitan sertifikat. Ya. Setelah di mereka cek, alhamdulillah ada beberapa poin yang kurang. Ya. Cuma 8% ketemuan 4 poin yang nggak ketemu, Ya. nggak memenuhi 100%. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Nas. Nah, sekarang mungkin Pak Jani dari Hillcrest yang kami dengar juga sedang melakukan proses tapi belum sampai ke tahap audit. Nah, soal motivasi mungkin barangkali sama antara Pak Nas, Pak Bayu dan juga Pak Jani mungkin barangkali konteksnya kepada tamu yang datang. Apakah tamu yang datang ini ada yang mempertanyakan telah memiliki ini atau ada yang menyarankan untuk memiliki ini? Nah, begitu. Jadi kita lihat dari fakta lapangan seperti apa. Ya, baik Pak Kadis, terima kasih Ya. banyak kesempatan ini. Memang saya baru beberapa minggu kemarin mengajukan untuk dilakukan auditing oleh pihak Skopindo. Ya. Dan mereka sudah komunikasi dengan kita dalam hal ini kapan untuk penjadwalannya. Kebetulan mereka mungkin akan dilakukan minggu depan. Saya memang mempunyai motivasi untuk melakukan CHSE ini adalah untuk memberikan kepercayaan kepada customer kita, Ya. terutama orang-orang yang menginap di sini, Betul. yang sudah tentu mereka menginginkan tempat menginapnya itu selain itu nyaman buat mereka, tapi mereka juga terlindungi dalam hal ini, dalam hal keselamatannya, dalam hal kesehatannya, dalam hal hygiene-nya. Jadi dalam hal itu saya mempunyai harapan bahwa dengan adanya ini mudah-mudahan ini menjadi pemicu kepada tamu-tamu bahwa kita akan melakukan proses untuk memberikan kenyamanan kepada mereka di samping keselamatannya, kesehatannya, lalu hygiene-nya juga. Memang ada beberapa yang datang ke sini, mungkin mereka sudah biasa melakukan itu. Ya. Itu mereka selalu mempertanyakan seperti apa proses yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan pada kita sebagai tamu untuk mereka nginep di sini, bagaimana keselamatannya, seperti kolam renang gitu kan, kolam renang. Bagaimana Anda memberikan kepercayaan pada kita bahwa anak-anak di sini akan selamat. Iya. Nah, itu salah satu yang disampaikan juga. Ada bagaimana kalau kami ada apa-apa, ada bencana misalnya mitigasinya seperti apa yang dilakukan oleh pihak homestay di sini. Dan saya itu sebagian sudah saya terangkan. Bahkan orang-orang yang belum sama sekali mempertanyakan soal itu, saya juga terangkan kepada mereka bahwa kami kalau ada apa-apa, ibu harus ke sini, bapak harus ke sini, anak-anak harus. Ya, adalah SOP-nya ya. Ada SOP-nya, dan itu saya sampaikan. Setiap pada tamu yang baru datang, saya sampaikan. Begitu juga orang yang sudah beberapa kali ke sini, tetap saya sampaikan itu untuk mengingatkan terus kepada mereka bagaimana menjaga keselamatan dari pihak tamu dan juga dari pihak kita yang memberikan. Oke, Pak Dani. Jadi memang
ternyata kebutuhan pasar juga demikian. Para pelanggan kita juga mempertanyakan hal ini, ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk dalam tanda petik pencitraan saja untuk supaya ini, tapi memang ini sudah sebuah kebutuhan. Pak Bayu ngomong-ngomong, kalau ngurus ini ada biayanya nggak? Nggak ada. Nggak ada, gratis ya? Gratis semuanya. Malahan kita dipermudah dengan sistem online ini. Ya. Oke. Nah sekarang kita menceritakan tadi Pak Bayu di awal sempat menceritakan ada yang sudah mengurus, ada yang dalam proses, ada yang masih belum. Ya. Kira-kira sebagai bapak-bapak bertiga ini kan pengurus dari asosiasi homestay. Ya. Gimana cara mendorong teman-teman yang belum itu untuk bisa juga melakukan hal yang sama, karena ini kita melihat sesuatu yang penting dilakukan. Silakan mungkin Pak Bayu atau Pak Jadi. Boleh. Silakan. Jadi karena kita ada semacam wadah asosiasi, Ya. inilah penting itu Pak. Ya. Kita memberi motivasi kawan-kawan pentingnya ini ke depan tamu-tamu mungkin akan mempertanyakan legalitas kita. Jadi dengan adanya sertifikat ini, seperti yang dibilang sama Pak Jani, ini udah jadi poin tersendiri buat kita. Tamu akan datang dilihatnya, wah ini udah ada sertifikat, dia akan nyaman, dia akan tentram menginap di homestay kita. Jadi motivasi ini yang kita dorong sama kawan-kawan. Apalagi program ini terbatas Kak. Oh iya. Program ini terbatas. Terakhir hari Minggu kemarin saya dapat informasi dari auditor, dari semua Sumatera Barat sisa hanya 30 lagi. Oh iya, dia jatah ada perjalanan. Ada jabatan. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, ayo segera. Ya. Karena kalau kota ini habis, tidak ada lagi. Mungkin nunggu tahun depan, belum tahu, belum pasti ada. Atau malah berbayar malah. Malah berbayar. Jadi mumpung Iya. sekarang gratis, segera. Iya, iya. Asosiasi siap untuk mendampingi kalau ada audit di masing-masing homestay. Iya. Ya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu, Pak Nas, juga Pak Jani. Ya, kita sudah bincang soal CASE yang mesti harus didapatkan oleh para penggiat ataupun pengelola usaha wisata di Indonesia, dan di Kabupaten Agam sudah melakukannya. Meskipun secara kuantitas kita tadi belum bercerita tentang jumlah yang sudah proses dan sebagainya, tapi setidaknya adalah kita perlu mempertimbangkan soal keselamatan, soal kebersihan, dan soal lingkungan juga yang sudah menjadi bagian daripada sabta pesona yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan sebuah kepercayaan, memberikan rasa aman kepada pengunjung yang akan datang ke tempat kita. Kita harapkan tentunya sektor-sektor lain di Kabupaten Agam yang bergerak di sektor pariwisata, apakah itu usaha-usaha pariwisata lainnya seperti kuliner, juga usaha seperti destinasi dan pengelola objek wisata, saya pikir juga perlu melakukan hal yang sama supaya ada kepastian daripada pengunjung tentang soal kebersihan, soal keselamatan, juga soal lingkungan di tempat mereka akan menginap. Itu saja mungkin barangkali bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Pak Bayu, Pak Nas, dan Pak Jani sudah meluangkan waktunya. Dan saya dengar hari ini juga ada pertemuan bulanan ya, asosiasi homestay. Bagus, 2 jempol. Ini tentu saja akan makin mempersatukan semangat dan visi daripada organisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.